أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita membahas tentang masalah tauhid. Pengajian kita minggu kemarin telah selesai membahas bab yang ke-30, yaitu tentang masalah riya. Maka malam hari ini insyaallah kita masuk bab yang ke-31, yaitu beramal soleh untuk meraih ambisi duniawi tergolong perbuatan syirik. Beramal soleh untuk meraih ambisi duniawi tergolong perbuatan syirik. Jamaah rahimakumullah, beramal ibadah karena kepentingan dunia termasuk syirik dan bisa menghapus pahala suatu amal. Jadi beramal ibadah untuk kepentingan dunia termasuk syirik dan bisa menghapus pahala suatu amal. Contoh yang pertama, seseorang berjihad dengan tujuan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ini adalah orang yang beramal ibadah untuk kepentingan dunia. Dan ini termasuk perbuatan syirik. Dan ini bisa menghapus pahala suatu amal. Contoh lagi yang kedua. Seseorang sedekah dengan tujuan agar Allah menjadikan bisnisnya semakin besar. Ini juga termasuk beramal ibadah untuk kepentingan dunia. Dia melakukan ibadah, akan tetapi yang diharapkan adalah balasan dunia. Dan dia tidak mengharapkan sama sekali balasan di akhirat. Dan ini termasuk perbuatan syirik. Contoh lagi misalnya, yang ketiga, seseorang mengerjakan sholat duha dengan tujuan agar Allah menjadikan dagangannya laris. Ada tidak, Pak? Banyak. Ya.
Ini termasuk seseorang beribadah untuk kepentingan dunia. Dan ini termasuk syirik. Contoh lagi misalnya seseorang melakukan puasa Senin Kamis. Tujuannya agar badannya sehat. Ini juga beribadah karena kepentingan dunia. Ini termasuk syirik. Ini termasuk perkara yang bisa menghapus pahala amal. Dan pembahasan ini pembahasannya lebih luas daripada pembahasan riya. Karena riya ini merupakan bagian kecil dari motivasi dunia. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kita betul-betul harus waspada, harus betul-betul hati-hati, karena bisa jadi ibadah yang kita kerjakan ternyata untuk mendapatkan kepentingan duniawi, bukan untuk kepentingan akhirat. Kemudian di sini penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Hud ayat nomor 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhathun." Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya akan kami berikan kepada mereka balasan atas perbuatan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan makna man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Ibnu Abbas, yakni harta dunia. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, yaitu maksudnya mengharapkan harta dunia. Nuwaffi ilaihim, niscaya kami berikan kepada mereka. Maksudnya kami sediakan balasan amal mereka dengan kesehatan dan kesenangan dalam harta, istri dan anak. Adapun makna firman Allah, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan, maksudnya tidak dikurangi. Jadi kata Ibnu Abbas, makna dari ayat Quran surat Hud ayat 15 ini, jadi orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, yaitu maksudnya dia menghendaki harta dunia, maka Allah akan memberikan balasan atas amalnya di dunia dengan kesehatan, dengan kesenangan harta, istri dan anak, dan tidak dikurangi. Adapun Qatadah rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, Qatadah mengatakan, man kanatid dunya hammahu
wa niyatahu wa talibatahu jazahu wahu bihasanatihi fid dunya summa yufdi ilal akhirati wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaan. Qatadah rahimahullah mengatakan, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, harapannya dan niatnya, maka Allah akan membalas amal kebaikannya di dunia, kemudian ia dikumpulkan di akhirat tanpa kebaikan yang dibalas. Jadi orang yang mengharapkan pahala ibadahnya di dunia ini, maka Allah tidak akan memberikan balasan pahala di akhirat. Kemudian kata penulis, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengkhususkan ayat di atas, yakni Quran surat Hud ayat 15 16. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 18. Kata Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasa'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir beliau, tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu ma kullu man talabad dunya wa ma fiha minan na'im yasulu lahu bal innama yasulu liman aradallahu wa ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengabarkan bahwa tidak setiap orang yang mencari dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya kemudian pasti akan mendapatkannya. Tidak demikian. Bahkan dunia ini hanya didapatkan oleh orang yang Allah kehendaki saja. Itu pun yang didapatkan adalah apa yang Allah inginkan, bukan sesuai keinginan orang itu. Subhanallah. Maka rugi sekali orang yang beribadah untuk kepentingan dunia. Rugi. Kenapa rugi? Karena dia belum pasti mendapatkan dunia. Kalau taruhlah dia mendapatkan dunia, itu pun sesuai keinginan Allah, bukan sesuai keinginan dia. Sebuah contoh tadi, ada orang mengerjakan sholat duha tujuannya agar dagangannya laris. Ini adalah orang yang rugi. Kenapa? Karena dia belum pasti mendapatkan dunia yang diinginkannya. Dagangannya belum tentu laris. Kalau taruhlah dia mendapatkan dunia, itu pun sesuai keinginan Allah, sesuai kehendak Allah, bukan sesuai dengan keinginan dia. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, rugi orang yang beramal dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Rugi. Di akhirat dia sudah tidak dapat pahala. Di dunia dia belum tentu mendapatkan dunia yang dia inginkan. Bahkan kalau taruhlah dia mendapatkan dunia, itu sesuai kehendak Allah, bukan sesuai dengan keinginan dia. Kemudian di sini jamaah rahimakumullah, penulis menjelaskan ayat-ayat ini dengan mengambil penjelasan dari kitab At-Tamhid. Kata penulis, artinya
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia kepada mereka sebatas pada apa yang telah Allah takdirkan untuk mereka. Jadi Allah akan memberikan dunia kepada mereka sebatas pada apa yang telah Allah takdirkan untuk mereka. Akan tetapi ketika di akhirat, amalan-amalan tersebut akan sia-sia dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun bagi pelakunya. Ayat ini sebenarnya diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir, karena tidaklah yang memiliki niat dan tujuan meraih keuntungan duniawi semata kecuali orang-orang kafir saja. Akan tapi meskipun ayat ini berkenaan dengan orang kafir, ayat ini juga mencakup orang-orang yang beramal untuk meraih keuntungan duniawi sebagaimana orang-orang kafir. Kemudian jamaah rahimakumullah, kemudian di sini penulis kitab membahas tentang masalah celakalah hamba dunia. Seseorang yang terlalu dalam cintanya kepada harta, terlalu cinta kepada dunia, bisa membuat dirinya beribadah hanya demi meraih harta. Jadi seluruh ibadah yang dia kerjakan, tujuan dia untuk mendapatkan harta. Dia sholat, tujuannya ingin mendapatkan harta dunia. Dia sedekah, tujuan dia mengharapkan balasan dunia. Sehingga orang-orang yang seperti ini digelari budak harta. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha untuk ikhlas dan menjauhkan diri kita dari segala hal yang bisa menyebabkan kita terlena dengan gemerlapnya dunia. Hati-hati. Karena dunia ini manis. Dunia ini menyenangkan. Dunia ini menyejukkan pandangan mata. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, nanti kita akan terfitnah oleh dunia. Kita bisa renungkan jamaah rahimakumullah, betapa manusia itu sangat mudah terfitnah oleh dunia. Tetangganya sudah bisa beli mobil, hatinya subhanallah pengen sekali, ingin segera punya mobil. Tetangganya sudah bisa membangun rumah megah, langsung dia pengen sekali ingin segera bangun rumah megah. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terlena dengan gemerlapnya dunia, sehingga menjadikan ibadah untuk kepentingan dunia. Kemudian beliau jelaskan, salah satu cara untuk menangkal hal tersebut, itu salah satu cara agar kita selamat dari fitnah dunia, yaitu dengan tidak peduli terhadap pujian atau celaan manusia, selama dirinya tetap berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Jadi kalau kita ini berada di atas jalan Allah, di atas ketaatan kepada Allah, maka jangan pedulikan orang mau menilai kita apapun. Mau muji silahkan, mau mencela silahkan, kita nggak peduli. Itu resep kalau biar kita bisa ikhlas, biar kita bisa selamat dari fitnah dunia. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radiya, wa illam yu'ta sakhita,
ta'isa wantakasa wa idashika falan taqasha tuba li abdin akhadin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughbaratin qadamahu in kana fil hirasati kana fil hirasati wa in kana fisaqati kana fisaqati in ista'dzana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yusafa'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Khamisah dan khamilah ini adalah pakaian yang terbuat dari wol atau sutra dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Ya. Ringkasnya yaitu pemuja tren pakaian. Jadi ada sebagian manusia itu mereka suka memuja tren pakaian. Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Celaka dia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri, semoga tidak dapat mencabutnya. Kemudian kata Nabi, berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaranya. Maksud ungkapan Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah untuk menunjukkan orang-orang yang sangat berambisi kepada harta dunia, sangat rakus terhadap kekayaan duniawi, sehingga sampai dia ini menjadi budaknya dunia, budaknya harta. Dan seseorang disebut sebagai hamba dinar, hamba harta, atau hamba dirham, karena dia melakukan berbagai amal perbuatan hanya semata-mata mencari harta benda. Dia sholat tujuannya agar mendapatkan balasan dari Allah di dunia berupa harta. Dia sedekah 10 juta, tujuan dia agar Allah memberikan balasan harta 20 juta. Tujuan dia demikian. Tujuan dia adalah dunia, dunia, dan dunia. Sehingga dia menjadi budaknya dunia, budaknya harta. Kalau tidak ada harta yang bisa diraih, maka dia tidak akan beribadah. Subhanallah. Jadi mungkin kalau dia ini rajin sholat duha karena ingin dagangnya laris, kalau ternyata dagangannya nggak laris, dia tinggalkan sholat duha. Kalau dia berjihad karena ingin mendapatkan harta rampasan perang, kemudian kok dia jihad ternyata nggak dapat harta rampasan perang, maka dia nggak akan jihad lagi. Kalau dia berdakwah karena mengharapkan amplop, kemudian ternyata dia nggak dikasih amplop, dia nggak dakwah lagi. Subhanallah. Ya. Motivasinya untuk beramal sangat tergantung kepada harta dunia yang diperolehnya atau tidak. Jika dia mendapatkan jalan untuk meraihnya, maka dia akan mencarinya tanpa melihat apakah sesuai atau tidak dengan syariat. Kemudian kata penulis, penyebutan Rasulullah dengan hamba di dalam hadis ini menunjukkan bahwa hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan syirik. Jadi intinya
Orang yang dia beribadah untuk kepentingan duniawi, ini termasuk perbuatan syirik. Kemudian jamaah rahimakumullah, saya bacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hadis ini di dalam kitab Al-Qaulul Mufid jilid yang kedua, halaman 142 sampai 146. Yang ringkasannya, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi manusia menjadi dua. Yang pertama, orang yang dunia menjadi tujuan utamanya, puncak ilmunya, dan sasaran pertama dan terakhirnya. Intinya dunia itu adalah segala-galanya. Tujuan dia, keinginan dia hanyalah dunia. Orang seperti ini tempat kembalinya kebinasaan dan kerugian. Waliyatubillah. Ciri-ciri yang bisa membongkar kedoknya adalah satu, berambisi terhadap dunia, baik untuk memperbanyak harta maupun memperbagus penampilan. Jadi tujuan dia, ambisi dia itu untuk menumpuk-numpuk harta dan memperbagus penampilan. Sehingga seluruh amal kegiatannya itu tujuannya dunia. Bahkan dia menjadikan ibadah sebagai sarana untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Dan ini banyak dilakukan. Kemudian yang kedua, ciri mereka, jika diberi, ia gembira. Jadi jika diberi harta oleh Allah, dia bahagia, dia gembira, dia senang. Jika tidak, maka dia murka. Sehingga keluar kata-kata, saya ini sudah ibadah, saya sudah rajin sedekah, kenapa kok saya nggak dibalas dengan harta yang banyak oleh Allah? Waliyatubillah. Kemudian ciri yang ketiga, dunia telah memperbudaknya hingga menyibukkan dia dari berzikir dan beribadah kepada Allah. Ya, dia terlalu sibuk mencari dunia, mengharapkan dunia, sehingga dia lupa berzikir dan beribadah kepada Allah. Ini adalah kelompok manusia yang pertama. Kelompok manusia yang kedua, orang yang tujuan utamanya adalah akhirat. Orang yang tujuan utamanya adalah akhirat. Dia berusaha mencapainya dengan usaha yang terberat, yaitu adalah jihad. Dia korbankan nyawanya, dia korbankan hartanya, dia tinggalkan anak istrinya. Agar apa? Mendapatkan balasan di akhirat. Dia rela keluarkan uang begitu banyak. Dia rela capek bangun sholat tahajud. Dia rela mengorbankan waktunya, dunianya untuk menuntut ilmu. Tujuannya untuk akhirat. Di antara ciri mereka ini adalah yang pertama, tujuan amal taat kepada Allah dan Rasulnya. Tujuan amalnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia melakukan ibadah, melakukan amal soleh, tujuannya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ciri yang kedua, tidak terlalu peduli dengan penampilan luar. Pakaiannya mau harga 50.000 nggak apa-apa, mau harga 100.000 nggak apa-apa, sarungnya mau harga 30.000 nggak apa-apa, rombengan nggak apa-apa, sepeda motornya mau bekas nggak apa-apa. Dia nggak terlalu peduli dengan penampilan luar. Rumahnya mau bagaimanapun nggak apa-apa, dia terima dengan qanaah, nggak
nggak apa-apa. Dia nggak terlalu peduli dengan penampilan luar. Ini orang yang tujuan utamanya adalah akhirat. Yang ketiga, melaksanakan tugas agama dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, tidak mencari kedudukan dan popularitas sehingga terlihat hina di hadapan manusia. Dia nggak mencari kedudukan, dia nggak mencari ketenaran, dia mau terkenal mau tidak dia nggak peduli. Orang mau kenal dia atau tidak dia nggak peduli. Yang penting dia beribadah kepada Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. Taruhlah dia itu minta sesuatu kepada penguasa nggak dikasih nggak apa-apa. Penguasa nggak kenal dia nggak peduli. Ya. Dia memberikan rekomendasinya ditolak dia nggak peduli. Karena dia nggak peduli dengan ketenaran, keterkenalan, nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah pahala di akhirat dari Allah. Kemudian ciri yang kelima, menjauhi orang yang berpangkat dan berkedudukan hingga tidak dikenal khalayak. Subhanallah. Jadi orang yang tujuan utamanya di akhirat, dia nggak suka dekat-dekat dengan orang yang berpangkat dan berkedudukan, sehingga dia tidak dikenal khalayak. Sehingga saat minta izin tidak diizinkan, saat memberi rekomendasi tidak diterima. Inilah orang yang luar biasa. Padahal kebanyakan manusia bangga kalau dekat dengan orang yang punya kedudukan, dekat dengan orang yang berpangkat. Bahkan bisa foto dengan orang yang punya kedudukan aja bangga. Merasa dirinya juga kangkat. Banyak kan orang bangga, saya kenal menteri ini, saya kenal pegawai ini, saya kenal jenderal ini, saya kenal polisi ini, saya punya, bangga dia. Orang yang tujuannya akhirat, dia menjauhi orang-orang yang berpangkat, dia menjauhi orang-orang yang berkedudukan, sehingga tidak dikenal oleh khalayak. Dia nggak terkenal, dia nggak sering tampil di TV, orang nggak kenal, nggak kenal. Kamu kenal Pak ini nggak kenal. Kamu kenal Ustadz ini nggak kenal. Nggak ada yang orang kenal dia nggak terkenal. Subhanallah, tapi dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Ya. Akan tapi orang yang tujuan utamanya di akhirat ini adalah orang yang tempat kembalinya surga, dan itulah balasan yang terbaik baginya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang tujuan utamanya adalah kehidupan akhirat. Kita beribadah kepada Allah, tujuan kita untuk akhirat, bukan untuk dunia yang sementara ini. Ya, mungkin pembahasan kita dari pengajian tauhid sampai sini dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali.